Shalom, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Pada pagi hari ini masih dengan tema yang sama di bulan ini, Kristus adalah ketenangan. Bapak Ibu dan Saudara, kita masih dengan ayat yang sama di Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar iman yang berakar pada karakter Kristus. Kita mau buka dulu di Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Akan saya bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kala itu Daud yang begitu terhimpit, begitu terjepit, merasakan ketakutan yang luar biasa, merasakan ketakutan yang melebihi akal. Karena ketika itu Raja Daud, maksud saya adalah Daud yang belum menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh yang namanya Raja Saul, bahkan akan dibunuh oleh Raja Saul. Begitu takutnya Daud kala itu Bapak Ibu Saudara, dia harus pindah ke tempat satu, ke tempat yang lainnya, supaya Saul tidak menemukan Daud ini. Dan dengan akalnya, dengan pikirannya, Daud pun berpura-pura untuk menjadi gila. Daud pun berpura-pura supaya ia tidak terlihat sebagai ancaman kala itu. Dan sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh banyak orang, dan Raja Saul pun tidak akan mengetahui Daud, sehingga dia tidak dibunuh oleh Raja Saul. Di Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan 19 yang sudah kita baca tadi, bahkan di ayat 19 yang ditekankan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kita baca di ayat nas kita di Mazmur 11 ayat 29, di situ ada ajaran Tuhan. Tuhan berkata bahwa belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di sini ketika Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya, Tuhan ingin supaya kita belajar sesuatu daripada Tuhan, yaitu adalah lemah lembut dan rendah hati, yang dimana ketika itu Raja Daud sedang berjuang untuk tetap hidup. Raja Daud berpindah ke sana ke sini supaya dia tidak ditemukan oleh Saul kala itu. Begitu luar biasanya ketakutan itu, begitu luar biasanya kegelisahannya. Bahkan kita bisa bayangkan kalau dia pun tidak jenak dengan dirinya kala itu, bahkan tidur pun mungkin juga tidak nyenyak Bapak Ibu Saudara. Raja Daud yang begitu ketakutan kala itu,
bisa digambarkan bahwa dia berpura-pura menjadi gila, supaya dia tidak terlihat sebagai ancaman kala itu. Dan bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita melihat Raja Daud yang seperti itu ketakutannya. Daud yang dekat kepada Tuhan bisa mengalami ketakutan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa. Apalagi kita anak-anaknya, apalagi kita orang-orang percaya yang mempunyai iman percaya kepada Kristus. Apakah kita juga sedang mengalami hal-hal yang sama seperti Daud? Apakah kita juga mengalami perasaan yang sama dan kondisi situasi yang sama seperti Raja Daud? Bahkan tidak jarang si jahat memakai atau mengintimidasi kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan, supaya kita merasa ketakutan, supaya kita merasa kita tidak bisa dekat lagi dengan Tuhan, supaya kita merasa jauh dengan Tuhan. Si jahat bisa mengintimidasi lewat dosa-dosa yang kita lakukan. Padahal kita mempunyai iman percaya kepada Kristus, dan kita percaya Kristus menyelamatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Rasa ketakutan, rasa ketidaklayakan setiap kita karena intimidasi si jahat itu sungguhlah sangat menyesakkan. Bahkan Raja Daud kala itu, dia merasa takut luar biasa, dia merasa gelisah, dia merasa sesak, dia merasa terhimpit, dia tidak tahu mau lari kemana, dia bersembunyi di satu tempat ke tempat lain. Dan bahkan kita yang merasa terintimidasi oleh dosa, kita merasa kita tidak layak lagi melayani, kita merasa tidak layak lagi ke gereja, kita merasa tidak layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Rasa ketenangan itu akan jauh daripada kita ketika kita merasa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kristus dengan karakternya yang rendah hati, lemah lembut, ingin mengajarkan kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Lemah lembut yang dalam bahasa aslinya yaitu tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing dengan situasi dan kondisi yang saat itu sedang kita hadapi, dan rendah hati yang dalam bahasa aslinya adalah lemah lembut, peramah. Itu Kristus ingin supaya kita hidupi. Kristus ingin supaya kita belajar dari karakter Kristus, di mana Kristus menawarkan kelegaan, menawarkan ketenangan di dalam kekuatan itu. Kita mau belajar juga dari Raja Daud yang bagaimana dia berpikir supaya dia ingin hidup, dia harus menjadi pura-pura gila, tapi di dalam Tuhan Raja Daud mendapatkan ketenangan. Di dalam Tuhan Raja Daud mendapatkan kelegaan. Kristus mampu melepaskan, Kristus mampu melegakan, Kristus mampu menolong, mampu menopang setiap kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita, asalkan kita hidup benar, asalkan karakter Kristus ini kita hidupi, asalkan kita mau punya iman percaya di dalam Kristus, supaya kita bisa menghadapi, kita bisa maju ke depan, dan kita bisa melewati segala tantangan yang ada bersama Kristus. Karakter Kristus inilah, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan terus-menerus, yang harus kita pelajari terus-menerus supaya kita konsisten. Dan rasa tenang itu akan ada untuk setiap kita. Biarlah rasa tenang ini bisa kita rasakan ketika kita hidup benar dalam Kristus. Ketika lemah lembut dan rendah hati ini dapat kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Apakah ini mudah? Apakah kita mampu? Tentunya kita mampu, dan tentunya ini mudah. Bersama Kristus, kuk yang Kristus berikan itu ringan. Bersama Kristus, Roh Kudus akan membantu setiap kita untuk kita dapat mengendalikan diri kita, untuk kita dapat bisa berjalan bersama-sama Kristus. Kita dimampukan dalam segala hal, kita dimampukan supaya kita dapat melewati segala masalah yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman pada pagi hari ini dapat melegakan, dapat memberikan ketenangan setiap kita. Kita dapat bisa menghadapi pada pagi hari ini dan hari-hari berikutnya bersama Kristus dengan ketenangan yang Kristus berikan. Dan mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kelegaan, memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang mampu membantu setiap kami untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, yang mampu menghadapi
ketakutan-ketakutan, perasaan-perasaan yang menghimpit setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah firman ini dapat dimeteraikan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, supaya dapat kami hidupi karakter Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Karakter Kristus ini dapat kami pelajari dalam kehidupan kami, supaya rasa lega, rasa tenang itu dapat kami rasakan, supaya kami juga bisa merasakan Tuhan Yesus menolong setiap kami, Tuhan Yesus menopang setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah pada pagi hari ini kami bisa melalui aktivitas kami bersama Kristus, merasakan ketenangan bersama Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.